saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Percaya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya.
Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Biar di pagi hari ini meskipun ibadah kita masih online, kita percaya bahwa hadirat Tuhan sama. Amin. Di tempat ini maupun di rumah-rumah saudara, mari kita buka hati kita siapkan hati kita. Biar kiranya pagi hari ini segala pujian pengagungan hanya kita berikan bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian pengagungan dari kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia yang telah angkat kita menjadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Katakan, bagi Dia, bagi Dia sembahku, sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, bagi Dia. Oh haleluya. Pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ini kami menyanyikan lagu kami Tuhan, ku nyanyi hosana bagimu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak terima segala pujian pengakuan kami Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kamu muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau yang layak, Kau layak disembah. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya.
Tuhan kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian pengagungan kami Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Kau yang layak terima segala pengagungan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami. Kami mau beribadah dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, Kau yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kau siap memberkati setiap umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia yang telah menang atas maut. Haleluya, mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang telah menangkan segala maut, segala sakit penyakit. Haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari bersama-sama berseru, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan hidup kita.
Buka hati Bu, biar kiranya kebenaran firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Karena pengorbanan Tuhan telah sempurna dalam hidup kita, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu Tuhan. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragu bukti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau yang telah mati gantikan hidup kami. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kita serahkan pada hamba-Nya. Shalom saudara, sukacita buat kita semuanya. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah streaming kita. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, kita telah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada Jumat Agung. Dan pada hari yang ketiga, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita pada minggu kemarin. Dan setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dan hal apa, pesan apa yang kita akan dapatkan
dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun sebelumnya, mari kita mau satukan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi ini kami boleh kembali beribadah melalui streaming ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, kami mau memiliki hati seorang murid, hati yang mudah dibentuk, dan kami rindu Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan pewahyuan, taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-Mu, agar kiranya pesan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semuanya, termasuk untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pesan apa atau pelajaran spiritual, pelajaran rohani apa yang akan saya dan saudara dapatkan melalui peristiwa dan makna dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya? Untuk itu hari ini saya memberikan judul atau tema khotbah saya dengan sebuah pertanyaan saudara. Begitu sulitkah sehingga Anda tidak percaya? Begitu sulitkah kita memiliki rasa percaya yang totaliti kepada Tuhan, sementara Tuhan telah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah, Dia telah turun ke dunia, seperti dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Dia telah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib, bahkan telah menyatakan kuasa-Nya, Dia tidak mati untuk selamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit. Namun faktanya, masih banyak orang Kristen yang disebut orang percaya, tetapi pada kenyataannya tidak percaya Tuhan Yesus secara totaliti. Kita harus memaknai saudara, apa arti percaya? Kalau kita sebut sebagai iman, apakah iman kita, rasa yakin dan percaya kita kepada Yesus seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa memiliki sikap hati yang percaya dan iman yang seharusnya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan seperti judul yang tadi saya sudah sampaikan, begitu sulitkah sehingga Anda tidak percaya? Tidak percaya apa? Mungkin sudah jawab pertanyaan saya, saudara. Saya percaya akan kebangkitan Tuhan. Saya percaya akan kematian Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, betul saudara. Tapi kalau saya mau paparkan fakta, di saat kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu berarti kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan kita, bahwa kita punya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang maha dahsyat. Bahkan ada banyak orang Kristen yang bukan cuma khawatir, cemas, takut dengan pergumulan masalah saja. Yang paling kadang saya sebut mungkin konyolnya, takut dengan kuasa kegelapan, takut setan. Saya mau sampaikan pada saudara, iblis itu ada. Tetapi kita percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar kuasanya, yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di surga kepada saya dan saudara. Untuk itu, pertanyaan dalam judul yang saya paparkan kepada saudara adalah pertanyaan yang sebenarnya senantiasa dilontarkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara. Karena faktanya banyak orang Kristen yang keluar masuk gereja, yang bisa mengikuti ibadah streaming, yang mungkin memiliki KTP bertuliskan agama Kristen, tapi sesungguhnya disebut orang percaya, tetapi sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau sudah mungkin bertanya, masa kan seperti itu? Apa betul? Saya percaya kok Bu. Nah, saya menjelaskan kepada saudara. Kalau kita melihat bersama-sama satu peristiwa saudara, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Dan Tuhan mengingatkan ini kepada semuanya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, dari pembacaan kita dalam perikop ini, cerita tentang Thomas, salah satu dari murid Tuhan Yesus yang sekian lama mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Toh kenyataannya tidak memiliki rasa iman yang percaya totaliti kepada Tuhan. Bukankah semasa Tuhan Yesus hidup, Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus sudah memberitakan akan kematiannya, akan kebangkitannya. Dan semua yang dinyatakan dalam kitab nabi-nabi, bukankah Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya? Namun karena mungkin keterbatasan pemahaman mereka secara spiritual, sehingga mereka tidak paham apa yang disampaikan gurunya kepadanya. Sehingga sementara murid-murid yang lain, memang pada saat itu setelah Tuhan Yesus mati, lalu setelah dikuburkan, saudara ya, sebelum Tuhan Yesus bangkit, maka semua murid-murid Tuhan Yesus banyak mengalami tekanan, depresi, stres, murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena kesedihan yang mendalam ditinggalkan gurunya, karena merasa sudah, segala sesuatu yang selama ini aku idamkan bahwa aku punya guru yang hebat yang akan mengubah keadaan dan kondisi Yerusalem pada saat itu ternyata tidak terwujud. Dan belum lagi semua murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan. Kenapa saudara? Karena memang sedang dicari-cari dan dikejar-kejar untuk dihabiskan oleh semua imam-imam ahli Taurat, ya. Nah, itu fakta kenyataannya. Sehingga memang saudara, dari sejak zaman dulu kebangkitan Tuhan Yesus berusaha ditutup-tutupi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hanyalah isu. Dan banyak di antara mereka semua orang-orang Yerusalem yang bahkan tahu dari mulut ke mulut bahwa Yesus sudah bangkit pun memilih diam dan memilih ya sudah. Akhirnya tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Dan salah satunya murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Thomas. Masalahnya saudara, Thomas ini bukan sekedar dia tidak percaya karena dirundung kesedihan yang mendalam karena kehilangan gurunya saja. Tapi memang sungguh-sungguh tidak percaya. Saya tidak tahu persis, memang Thomas ini jadi lupa apa yang disampaikan gurunya, atau karena memang dia tidak percaya. Sampai-sampai Thomas berkata, "Kalau aku tidak mencucukkan jariku di bekas lubang paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya, maka aku tidak percaya." Kalimat ini menegaskan bahwa betul-betul Thomas sudah kehilangan harapan dan kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, judul khotbah hari ini sangat tegas sekali. Begitu sulitkah sehingga Anda tidak percaya? Kalau kalimat yang sama dilontarkan kepada Thomas, "Thomas, begitu sulitkah kau percaya kepadaku? Bukankah aku sudah berbicara langsung kepadamu dengan murid-murid yang lain, bahwa seorang Mesias memang harus menderita, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit? Bukankah aku sudah menyampaikan itu?" Pertanyaan yang sama juga dilontarkan untuk saya dan saudara. "Hai anak-anakku, sulitkah engkau untuk percaya kepadaku bahwa aku betul-betul Allah? Kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau cemas? Kenapa engkau meragukan aku?" Saudara, orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus seharusnya menjadi orang yang percaya tanpa mempertanyakan.
Kenapa Tuhan aku seperti ini? Kenapa Tuhan aku sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan aku mengalami hal seperti ini? Seharusnya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, memang banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi mari pada siang hari ini, melalui khotbah hari ini, saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa di balik semua peristiwa, Tuhan sangat tahu apa yang terbaik waktu dan saatnya. Semua yang kita alami yang tidak bisa kita pahami, bukan berarti kita berjalan sendiri. Bukan berarti Tuhan masa bodoh dengan saya dan saudara. Dan hal ini yang dialami oleh Thomas. Kalau kita melihat bersama-sama saudara, sebelum saya mengajak saudara melihat lebih jauh, kita melihat dari ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Jadi Thomas itu tidak ada bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu mereka telah melihat Tuhan Yesus menampakkan diri. Kalau kita melihat ayat yang ke-25, ya, barulah mereka ngomong sama Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kapan mereka melihat Tuhan? Karena saudara, kalau saudara lihat di ayat-ayat di atasnya sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pada waktu kebangkitan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu di ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Sehingga murid-murid yang lain sampaikan kepada Thomas. Di ayat yang sebelumnya sudah yang tadi saya bacakan, ya, di ayat 19 sampai ayat 23. Karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, Thomas tidak ada. Kemana Thomas? Thomas sedang dirundung kepedihan, kesedihan, kekecewaan. Sehingga pada peristiwa itu Thomas tidak ada. Makanya murid-murid yang lain setelah melihat penampakan Tuhan Yesus hadir bersama-sama, maka mereka menyampaikan itu kepada Thomas. Dan itulah jawaban Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku, mencucukkan tanganku di tangan dan lambungnya, aku tidak akan percaya. Dan kita lihat saudara, di ayat yang berikutnya, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat damai sejahtera bagi kamu adalah kalimat yang sangat dihafal oleh murid-muridnya termasuk Thomas. Sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus bicara damai sejahtera ada bagimu, sudah cukup bagi Thomas, tidak perlu dia mencucukkan tangannya. Inilah Yesus, ini gurunya yang bangkit dari mati dan sedang menampakkan diri secara langsung kepadaku. Makanya Thomas tidak bisa berbicara apa-apa saat itu saudara. Namun apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau perhatikan, tidak percaya lagi. Dan akhirnya Thomas percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi Tuhan Yesus bicara juga, ya terang saja karena engkau sudah melihat, maka engkau percaya. Makanya Tuhan menekankan, berbahagialah orang mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini bicara iman saudara. Jadi pesan apa yang akan kita dapatkan saudara dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, penampakan diri Yesus kepada Thomas, dan kita juga mau melihat satu pelajaran lagi. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang menuju ke Emmaus. 2 murid Tuhan Yesus ini, ya, di dalam Lukas pasal 24 memang tidak disebutkan secara detail saudara, tetapi disebutkan satu nama dari 2 orang ini, yaitu Kleopas. Saudara, yang sedang menuju ke Emmaus. Mereka pulang ke kampungnya setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan. Mereka mengalami kepedihan yang amat sangat, lalu mereka mulai dirundung kepedihan, kesedihan, kekecewaan. Dan sepanjang perjalanan ke Emmaus mereka membicarakan Tuhan Yesus, membicarakan gurunya, apa yang sedang dialami oleh mereka dan apa yang sedang dialami oleh murid-murid yang lain, termasuk peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di tengah kepedihan dan kesedihannya, Kleopas dengan satu temannya, murid Tuhan Yesus, menuju ke Emmaus, pulang kampung saudara sebenarnya ya. Antara Yerusalem dengan Emmaus ini saudara, jaraknya 7 mil. Itu cukup jauh saudara.
Sementara mereka berjalan, mereka sedih dan mereka mempercakapkan tentang Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi sayangnya mereka tidak memahami dan tidak sadar bahwa yang sedang berjalan dan ngobrol dengan mereka berdua adalah Tuhan Yesus. Saudara, nanti saya akan sampaikan di poin berikutnya. Kapan mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Namun sebelum saya sampai di sana, saudara, saya mau menanyakan hal yang sama kepada saya dan saudara. Begitu sulitkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sampai Tuhan sudah melakukan segalanya, mengorbankan nyawanya, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kekuasaannya, Dia bangkit dari kematian. Namun pada saat ini, saudara, kalau kita mau jujur, banyak kita yang masih meragukan Tuhan sebenarnya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita mudah khawatir, dengan cara kita takut, dengan cara kita mungkin tetap bergelut dalam dosa kita. Saudara lupa bahwa setiap apapun yang kita katakan, yang kita perlakukan, apapun yang kita tindakan kita, itu semua Tuhan tahu. Lalu apa kaitannya dengan penampakan Tuhan Yesus? Untuk itu kita akan lihat bersama-sama, saudara. Ada beberapa hal, saudara, yang kita akan lihat. Pesan apa yang akan disampaikan melalui kebangkitan Yesus Kristus dan saat Yesus Kristus menampakkan diri. Pelajaran yang penting yang pertama yang saya sampaikan pada saudara, bahwa Yesus hendak menyatakan apa yang dikatakannya adalah benar, bahwa Dia adalah anak Allah. Jadi dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus bangkit dari kematian, lalu menampakkan diri pada murid-muridnya. Yang pertama, saudara, bahwa semua apa yang diucapkannya adalah benar, bahwa Dia adalah anak Allah. Coba saudara kita buka bersama-sama. Saya ambil contoh dari peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas ya, dengan dua orang murid ya, Kleopas dengan satu temannya yang menuju ke Emmaus. Lukas 24, ini ayatnya cukup panjang saudara, dari ayat 13 sampai 35, tetapi saya akan mengajak saudara membaca beberapa bagian, nanti saya akan jelaskan di poin-poin yang berikutnya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan saudara ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ayat 19, kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi." Perhatikan saudara. Ya, penyataan Kleopas mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan seterusnya nanti sudah bisa baca. Nah saudara, hal yang pertama kita mau melihat dari peristiwa Kleopas dengan satu temannya menuju ke Emmaus ini. Tadi saya sampaikan pesan dari Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri. Yang pertama, Ia hendak menyatakan bahwa apa yang dikatakannya benar, saudara. Waktu Kleopas dengan temannya bercakap-cakap, lalu Tuhan Yesus bertanya, "Kau sedang mempercakapkan apa? Kau sedang ngobrol apa? Apa kamu orang asing di sini tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kamu kenal dengan yang namanya Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi." Jadi murid-murid Yesus begitu lamanya bersama-sama dengan Yesus, berulang kali Yesus menyatakan, menggambarkan, mengilustrasikan, dan saya percaya dengan kuasanya Dia memberikan kisah, menggambarkan tentang dirinya bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi memang banyak anak-anak Tuhan, banyak murid-murid Tuhan Yesus termasuk Kleopas yang tidak memahami firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, sehingga ya mengenal Yesus hanya sebatas nabi pada saat itu. Namun saudara, dari poin yang pertama,
bahwa pesan yang terpenting dari Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri, bahwa Yesus hendak menyatakan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar, bahwa dia adalah anak Allah. Coba saya mengajak saudara melompat bersama-sama di ayat yang ke-25. Lukas 24 ayat 25, lalu ia, ini Tuhan Yesus yang berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi saudara, pelajaran yang kita mau tarik hari ini, pesan firman Tuhan yang pertama saudara, dari kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya pada waktu itu, Yesus hendak menyatakan bahwa sebenarnya apa yang ditulis oleh nabi-nabi dari zaman Nabi Musa sampai pada zaman Yesus itu sendiri, bahwa semuanya adalah benar. Dan berulang kali Yesus mengajar murid-muridnya menyatakan bahwa dialah sebenarnya Mesias yang sedang dinanti-nanti, anak Allah yang hidup. Tetapi sayangnya banyak murid-murid Yesus pun yang tidak memahami ini saudara. Untuk itu judul khotbah ini, begitu sulitkah engkau mempercayai apa yang kukatakan, hai murid-muridku, sampai engkau tidak percaya kepadaku? Tidak dengan Thomas yang sama tidak percaya kepadaku, namun juga engkau, hai Kleopas, dan mungkin murid-murid yang lain, merasa takut, merasa cemas, merasa sedih pastilah ya, ditinggalkan meninggal gurunya. Tetapi sampai dirundung kepedihan yang begitu mendalam, sampai lupa bahwa dia punya Tuhan yang hidup, sampai lupa bahwa apa yang disampaikan gurunya berulang kali, bahwa sedang menceritakan dirinya, bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Thomas, kepada Kleopas yang menuju ke Emmaus, dia hendak menyatakan bahwa semua yang disampaikan di kitab nabi-nabi adalah benar, dan semua yang disampaikan olehku, hai murid-muridku, sepanjang aku melayani 3,5 tahun bersama-sama denganmu adalah benar, bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku tidak mati untuk selamanya, tapi aku bangkit, dan sekarang ini aku. Saudara, saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang menyaksikan tayangan streaming hari ini, kalau Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri, ini bukan hantu saudara. Yesus bukan hantu. Yesus bukan roh yang gentayangan. Bukan. Dia adalah Yesus seutuhnya dengan tubuh kemuliaan. Sebab Yesus bangkit dari kematian, ya, dia dikubur sudah tidak ada. Walaupun memang kuburan zaman dulu beda dengan zaman sekarang, apalagi di Indonesia, saudara. Yesus telah bangkit dan dikuburnya sudah kosong. Yesus bangkit dan betul-betul Yesus. Jadi bukan roh yang gentayangan, seminggu masih ada di sekeliling rumah, lalu nanti setelah sebulan sudah mulai agak jauh, lalu setelah itu 5 bulan lebih jauh lagi. Tidak seperti itu, saudara. Jadi Yesus bukan hantu. Dia adalah Yesus yang sesungguhnya, guru mereka. Dan dia menyatakan, aku bangkit dari kematian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mati, yang bangkit dari kematian. Selain Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak dibangkitkan oleh orang. Yesus tidak dibangkitkan oleh orang yang jago sihir. No, saudara. Yesus bangkit karena kuasanya. Karena dia adalah anak Allah. Dan dia adalah Allah sendiri. Yang mau menggenapi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi dari kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dia mau menyatakan, dia mau menegaskan bahwa semua yang telah dicatat oleh kitab nabi-nabi dari Musa sampai sekarang, bahkan semua yang aku sudah sampaikan kepadamu, genaplah ini. Semuanya ini dinyatakan bahwa benar apa yang telah kusampaikan. Saudara, ini pesan yang pertama. Bicara tentang apa yang dikatakannya benar, bahwa dia adalah anak Allah, saudara. Saya mau sampaikan pada saudara, semua yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Berapa banyak di antara banyak orang Kristen yang lebih banyak waktunya hilang untuk hal-hal yang sia-sia. Saya tidak melarang kita untuk punya hobi. Saya tidak melarang saudara kita punya mungkin shopping atau kita punya keinginan dan kesibukan yang lain. Ya, silakan.
Namun berapa banyak di antara kita yang betul-betul menekuni, mencintai, mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini tidak akan pernah lekang oleh panas, tidak akan pernah lusuh oleh apapun. Firman Tuhan ini adalah kebenaran, saudara. Dan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan, apa yang tercatat di Alkitab ini, di Injil ini, walaupun ini juga ada kisah, ya, saudara, kisah tentang sejarah, kisah tentang berkembangnya bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel, dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah cerita, kisah yang dikanonisasi menjadi sebuah kebenaran. Firman Tuhan, betapa dahsyatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, betapa dahsyatnya Bapa Yahweh yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, yang telah turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi saudara, ini yang pertama. Kita punya Tuhan yang dahsyat, bukan? Yang kedua, kita mau belajar bersama-sama dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Yang kedua, dia hendak menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dia ada bersama dengan murid-muridnya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia selalu menyertai. Amin, saudara. Makanya dia bangkit dari kematian. Ya, Yesus memang mati di kayu salib. Yesus memang hari Jumat dia mati, saudara. Namun dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini aku. Dan aku tetap ada bersama-sama denganmu. Nanti setelah aku pergi ke Bapa, maka jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Karena aku akan mencurahkan rohku kepada semuanya. Dan sampai saat ini, saudara, Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang percaya. Kemanapun saudara pergi, Roh Kudus tetap menyertai saudara, bukan? Saat engkau lemah, bukankah Roh Kudus yang menguatkan? Dalam semua peristiwa sehari-hari yang saudara pikir itu kebetulan dan ya berjalan biasa saja, padahal semuanya di sana Tuhan Yesus ada dan Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Pelajaran pada siang hari ini yang kedua, dia mau menyatakan bahwa dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia mau menyatakan pada murid-muridnya, kepada Thomas yang dirundung ketakutan, yang dirundung kesedihan, begitu kecewa, begitu sedihnya karena gurunya mati, sampai semua murid-muridnya berkumpul. Tapi Thomas, dia mengasingkan diri, dia menyendiri. Kenapa? Thomas begitu sedih karena gurunya mati. Sampai-sampai kesedihannya menutup mata hati dan imannya bahwa Yesus, gurunya itu bangkit. Sehingga dia mengucapkan, nggak percaya, nih ya, sampai aku lihat sendiri nih ya, sampai aku cucukin tanganku di bekas lubang lukanya, baru aku percaya. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu, saudara? Tuhan, kalau engkau ada, berikan tanda seperti ini. Tuhan, kalau engkau Tuhanku, Tuhan jawab dong. Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan ada nggak sih? Saudara, saat kita hidup dalam dosa, kita tahu itu salah, tapi kita lakukan. Sebenarnya kita tidak percaya Tuhan. Begitu sulitkah kita percaya Tuhan Yesus Kristus? Berapa kali lagi kita harus menyalibkan Tuhan Yesus? Masih kurangkah kasih karunia Tuhan kepada saya dan saudara? Kadang-kala kita takut, cemas. Yang paling kadang konyolnya takut sama setan. Ya, setan ada, saudara. Tapi ingat, Roh Kudus sudah ada bersama denganmu dan roh dalam dirimu lebih besar kuasanya. Jadi saudara, hal yang kedua yang kita mau belajar, Tuhan Yesus itu menyertai saya dan saudara. Makanya dia memberikan Roh Kudusnya. Nanti saudara, di minggu-minggu berikutnya kita akan mendengarkan khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus. Itulah bagaimana Tuhan tidak mau membiarkan saya dan saudara sendiri. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada saya dan saudara. Untuk itu Tuhan juga harus menampakkan diri pada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu, sebelum dia naik ke surga, dia tahu murid-muridnya semua sedang terkapar. Takut, sedih, kecewa, putus asa, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Takut karena dikejar-kejar, nggak tahu lagi ke depannya mesti harus berbuat apa. Yang satu pulang kampung ke Emmaus, yang satu menyendiri seperti Thomas. Semua sedang mengalami ketakutan murid-muridnya. Maka Yesus harus menampakkan diri kepada mereka, damai sejahtera ada bagimu. Artinya, saudara, hai murid-muridku,
aku ada di sini. Damai sejahteraku menjadi milikmu. Damai sejahtera ada di sekitarmu. Sebab aku ada di sini. Yesus ada menampakkan diri. Saudara, demikian juga dengan Kleopas dan satu murid Tuhan Yesus. Di Lukas tidak disebutkan, saudara. Ada 2 murid Tuhan Yesus yang menuju ke Emmaus. Sementara dia berjalan dalam kesedihan selama 7 mil, jarak yang cukup jauh, Yesus menemani mereka dan menyertai mereka. Jadi saudara, ini yang perlu kita belajar dan ketahui. Ada satu ayat yang mungkin sudah cukup favorit, ini menjadi ayat sebuah penginjilan dalam Matius pasal 28. Matius 28, kita akan lihat ayat 19 dan 20. Ini ayat sudah cukup favorit ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan perhatikan saudara, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, perhatikan saudara, sampai kapan? Sampai akhir zaman. Bukan sampai sebulan saja, bukan sampai setahun, 2 tahun, 20 tahun, tapi sampai akhir zaman. Jadi Tuhan mau menyatakan bahwa dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tetap menyertai, memberikan kekuatan. Sebelum dia naik ke surga, Yesus memberikan kekuatan dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sampai menyiapkan lauk pauk, sementara murid-muridnya sedang mencari ikan. Hai anak-anak, ada lauk pauk. Dan Tuhan Yesus di pinggir dia menyiapkan lauk pauk untuk murid-muridnya. Makanan untuk murid-muridnya. Itulah Tuhan kita. Dan untuk saat ini, Tuhan Yesus tetap menyertai saya dan saudara. Siapapun sudah yang menyaksikan tayangan hari ini, kalau kau sedang dirundung kesedihan, engkau ditinggalkan orang yang kau cintai, engkau sedang merasa kesepian, engkau sedang punya pergumulan, saya mau sampaikan pada saudara, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari saudara. Dia hanya sejauh doa. Setelah kau menyaksikan tayangan ini, kau matikan, cari wajah Tuhan, pandang Tuhan, panggil namanya, Tuhan Yesus, aku panggil engkau. Kalau saudara bisa curhat kepada sahabat, kepada siapapun yang dekat dengan saudara, mari belajar curhat kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu ada dan hidup. Dia mau menyatakan kepada saya dan saudara, hai anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan setiap rambutmu aku dapat menghitungnya. Setiap tarikan nafasmu aku di sana ada bersama-sama denganmu. Saudara, ini hal yang kedua. Dengan Yesus bangkit dan menampakkan diri, dia mau menyatakan bahwa murid-muridnya tidak pernah sendiri. Sebab gurunya ada bersama dengan mereka. Yesus memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Yang ketiga, saudara. Dengan Yesus bangkit dan menampakkan diri, hal yang penting, pesan yang penting yang kita dapatkan, saudara, bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan dia berkuasa. Dia berkuasa di bumi, di bawah bumi, yaitu maut, dan berkuasa di surga. Tidak ada seorang pun yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi, yaitu maut. Tidak ada selain Tuhan Yesus. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh yang menebus dosa manusia, harus jadi manusia di bumi. Sebab memang yang ditebus adalah manusia yang ada di bumi. Lalu saudara, dia harus mati karena upah dosa adalah maut. Dia harus mengalahkan maut yang menjadi upah dosa itu. Dia disalib, dia mati. Tetapi kematian maut itu dikalahkannya. Makanya ada firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena setelah dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya di bumi, memberikan kekuatan, penghiburan, menyatakan bahwa murid-murid Yesus tidak perlu takut, tidak perlu sedih, ada kekuatan dan penghiburan dalam Yesus. Dan setelah itu dia kemana saudara? Dia naik ke surga lagi, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini real, ini bukan dongeng, ini bukan fiktif, tapi ini nyata saudara. Dan kelak Yesus sebagai Raja segala raja yang telah naik ke surga
akan datang kembali ke bumi menjemput orang-orang yang dikasihinya, yang percaya kepadanya dengan iman, tidak hanya sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh layak berdampingan dengan Tuhan dan menjadi mempelai Kristus. Jadi hal yang ketiga saudara, dengan Yesus bangkit dan menampakkan diri pada murid-muridnya, mau menyatakan bahwa dia berkuasa atas kematian, sehingga dia bangkit, berkuasa. Tidak ada yang membangkitkan aku. Yang membangkitkan aku karena kuasaku, karena aku Mesias, anak Allah. Akulah sumber kehidupan. Dia bangkit, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Yesus adalah kehidupan. Tuhan yang hidup. Sekalipun saat ini saya dan saudara tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita secara langsung, saudara. Tetapi saudara, dia Tuhan yang hidup. Dia tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Dia menyatakan kuasanya. Coba kita lihat bersama-sama saudara, di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama kita akan lihat bersama-sama ayat yang kelima. Wahyu pertama, Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia berkuasa atas kematian, berkuasa mengalahkan maut, berkuasa di bumi, dan berkuasa di surga. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita mau belajar bersama-sama. Mari kita mau belajar mengundang Yesus, menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, dan jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Hadirkan Yesus dalam keluargamu, hadirkan Yesus dalam pekerjaanmu, hadirkan Yesus dalam bisnismu, hadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupanmu. Kita akan lihat bersama-sama seperti kisah dalam Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 29. Ini adalah kisah di mana Kleopas tadi, saudara, yang bersama dengan temannya menuju ke Emmaus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Jadi murid-murid Yesus, ya, Kleopas dan temannya mendesak Yesus untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Saya lanjutkan, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia, Yesus, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Kleopas ngobrol sama temannya tadi, saudara, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi sebenarnya waktu Tuhan Yesus di ayat 25, Lukas 24 ayat 25, jangan lamban hai orang bodoh, lalu Tuhan menjelaskan semuanya. Bukankah sudah tertulis dari kitab nabi-nabi, dari Nabi Musa sampai nabi-nabi semuanya, bahwa seorang Mesias harus menderita, mati, dan akan bangkit. Dan saat Tuhan Yesus menerangkan itu semua di tengah perjalanan, mereka masih tetap belum sadar bahwa itu adalah Yesus. Kapan mereka berdua sadar bahwa itu adalah Yesus? Saat Kleopas dengan temannya mengundang Yesus untuk mampir ke rumahnya. Tuan, jangan kau lanjutkan perjalananmu. Mari mampir ke rumah kami. Ini sudah malam. Nginep di rumah kami. Biarkan kami menjamu engkau terlebih dahulu. Dan Yesus diundang oleh Kleopas, oleh temannya masuk. Dan mereka menghidangkan jamuan, yaitu roti, makanan. Saudara, tanda kutip dalam hal ini, seharusnya saat Kleopas dan temannya mengundang Yesus, mereka kan belum tahu, belum ngeh gitu saudara ya, bahwa itu adalah Yesus.
Artinya sebenarnya Yesus ini hanya tanda kutip sebagai tamu dong, sebab diundang, diminta mampir. Jadi tuan rumahnya adalah Kleopas, ya. Saya tidak tahu persis ini rumah Kleopas atau rumah temannya. Lalu saat dijamukan roti itu, maka mereka berdua mempersilakan Yesus yang membagikannya. Dan waktu Yesus mengambil roti itu, memecahkannya dan mengucap berkat, baru engahlah mereka, baru sadarlah mereka. Perasaan kita pernah kayak seperti ini ya. Mungkin mereka dejavu, saudara ya. Baru ingatlah mereka, ini Yesus guru kita. Dan saat itu juga Yesus menghilang. Itu yang dimaksud tubuh kemuliaan, saudara. Tapi bukan hantu ya, saudara ya. Jadi poin yang keempat, hadirkan Yesus dalam hidupmu, hadirkan Yesus dalam seluruh keluargamu. Kenapa? Saat Kleopas dan temannya menghadirkan Yesus, mengundang Yesus mampir dan tinggal di rumahnya, saat itu mereka sadar, saat itu ada kekuatan baru dan tidak sedih lagi, Yesus betul bangkit. Dan kalau saudara baca, mereka tidak tinggal di Emmaus, dan mereka buru-buru, ya Yesus bangkit. Bukankah tadi kita berkobar-kobar, semangat ya, tapi kenapa kita nggak engah bahwa itu Yesus ya? Kapan mereka sadar bahwa itu adalah Yesus? Saat mereka mengundang Yesus mampir. Saudara, saya tidak habis pikir bagaimana seandainya saudara ya, waktu Tuhan Yesus sampai di Emmaus, tadi kita baca ya saudara, di ayat 28, seolah-olah ia hendak meneruskan perjalanannya. Jadi Yesus membuat seolah-olah dia ya akan melanjutkan perjalanan, lewatin Emmaus. Saudara bayangkan bagaimana kalau Kleopas, oh Tuhan mau melanjutkan perjalanan? Ya, aku akan melanjutkan perjalanan. Oh ya, silakan, hati-hati ya Tuhan. Maka mau sampai kapanpun Kleopas tetap nggak ngeh bahwa dia sudah bersama-sama dengan Yesus, saudara. Tetapi karena Kleopas, Tuhan, aku mendesak nih, aku paksa nih. Tuhan jangan lanjutkan perjalanan, udah malam. Mampir dulu ke rumah kami. Saya percaya sudah tidak pernah ada perkara kebetulan. Jadi waktu Kleopas dan temannya mengundang, membiarkan Yesus masuk dalam rumahnya dan membiarkan Yesus memecahkan roti, disitulah mereka baru ngeh, ini adalah Yesus gurunya. Dan semangat makin berkobar, dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Kalau saudara baca lanjutannya, mereka kembali ke Yerusalem dan menyampaikan pada murid-muridnya, hai kami sudah ketemu dengan Yesus. Wah, semangat luar biasa. Saudara, untuk itu hadirkan Yesus, undang Yesus dalam kehidupanmu. Saya sering berdoa dan saya sering mengajak setiap jemaat, libatkan Tuhan dalam seluruh perencanaanmu. Libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam seluruh perencanaanmu, dalam keluargamu, dalam hidupmu, dalam bisnismu. Bukan hanya sekedar pertama saudara buka toko, ucapan syukur, panggil pendeta, ya udah ya, ini kan sudah menyertakan ini. Habis itu udah ya biar banyak rezeki, biar banyak pelanggan. Bukan begitu saudara. Apa bedanya kita panggil orang pintar, pasang opo-opo, saudara, biar toko kita laku. Apa bedanya seperti itu? Jadi kalau kita melibatkan Tuhan dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam toko kita, dalam keluarga kita, jadikan Yesus itu menjadi pemimpin utama dalam perusahaanmu, biarkan dia menjadi penguasa tunggal, belajarlah untuk andalkan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, semua aspek keluarga, maka dia akan bekerja dengan nyata dan luar biasa dalam hidup saudara. Saudara, 4 hal ini biarlah memberkati saya dan saudara. Dengan Yesus bangkit dan menampakkan diri, ia mau menyatakan, saudara, bahwa Yesus mau menyatakan apa yang dikatakannya, apa yang sudah diucapkannya, melalui kitab nabi-nabi, bahkan apa yang sudah diucapkannya, dia ajar kepada semua murid-muridnya adalah benar. Dan firman ini adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus semuanya benar adanya, bahwa dia adalah anak Allah. Yang kedua, ia mau menyatakan bahwa dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Dan dia mau menyatakan bahwa dia berkuasa di bumi, di surga, bahkan di bawah bumi, maut pun dikalahkan. Dan dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Lihat murid-muridku, aku telah mengalahkan maut, aku bangkit. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri pada murid-muridnya, tapi dia bukan hantu yang gentayangan. Dia betul-betul Yesus, dan dia naik ke surga. Dan yang keempat, dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya termasuk yang di Emmaus, Yesus juga bangkit dari kematian
Biar ini boleh menjadi pelajaran bagi saya dan saudara yang dialami oleh Kleopas. Untuk itu hadirkan Tuhan dalam hidupmu saudara. Setiap engkau bergeser sedikit karena engkau melanggar, karena engkau berbuat dosa, mari kalau Roh Kudus tegur dengan lembut, segeralah berbalik kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Pandang Tuhan, panggil Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi Tuan, Raja, dan penguasa tunggal dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dan semua aspek kehidupanmu. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara, saya undang yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Oh Tuhan, kami percaya Engkau sudah bangkit dari kematian, dan pelajaran yang kami terima, Engkau menampakkan diri pada murid-murid-Mu. Tuhan, murid-murid-Mu pada waktu itu menjadi lemah, takut, khawatir, cemas, dan sedih. Namun Engkau menampakkan diri pada mereka. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Bahwa Engkau berkuasa, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Engkau mengajarkan kepada mereka, juga kepada kami semuanya, untuk mengundang Yesus dalam kehidupan kami. Menghadirkan Yesus Kristus dalam semua aspek hidup kami. Membiarkan Roh Kudus bekerja dan menuntun kami. Karena Roh Kuduslah yang menyertai kami, yang datang dari Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengirimkan malaikat yang melayani kami. Setiap orang percaya, Tuhan kirimkan malaikat untuk melindungi. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang dahsyat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa dan ibadah streaming yang membangkitkan iman. Dan firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Andriana Tri Sasanti. Biar firman Tuhan tetap membangkitkan iman kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan pada hari ini, kita diundang bersama-sama untuk dapat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah streaming minggu depan, yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, yang akan dimulai pada pukul 10 pagi. Dan firman Tuhan minggu depan, kita akan bersama-sama menerima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Seluruh umat Tuhan, kita akan bersama-sama untuk berdoa, dan kita akan bersama-sama bergabung dalam Zoom yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pada pukul 7:30 malam. Dan saudara-saudara, untuk Jumat depan kita akan dilayani pemimpin pujian oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana dengan pemain musik Saudara Given. Dan kita akan dilayani untuk pemandu admin Zoom oleh Saudara Stanley. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Pembantu Sri Sunartati. Dan pendoa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Ibu Rosalina. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Seluruh kategorial GBI Pondok Maharta, yaitu ABI, yaitu WBI, Youth dan Teens, minggu kemarin telah mengadakan ibadah Paskah bersama. Dan anak-anak ABI telah mengadakan perlombaan, juga mereka sangat bersukacita melalui Google Meet. Demikian juga dengan WBI, dan WBI mengadakan lomba prakarya. Dan untuk itu kami akan tayangkan pemenang-pemenangnya.
Seluruh jemaat Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, renovasi peremajaan gereja kita sudah berjalan sebagian dan hanya tinggal sedikit saja untuk merapikannya. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang masih terbeban dapat berpartisipasi dan dapat menghubungi Ibu Siska, dapat transfer ke Ibu Siska dengan nomor rekening yang ada di prelude ibadah atau menghubungi Bapak Gembala. Atas nama Gembala Sidang, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh umat Tuhan, Jemaat GBI Pondok Maharta yang telah menyumbang dan turut bersama-sama memperindah rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati saudara dan tetap semangat untuk mempercantik rumah Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami dengan penuh sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Demikian juga atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat kami juga bersukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GBI Pondok Maharta yang berulang tahun di minggu depan. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan di masa pandemi, tetap setia ibadah streaming. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap jaga kesehatan dan pastikan saudara memakai masker dimanapun saudara berada. Jangan lepaskan masker, kecuali di rumah tentunya. Dan tetap minum vitamin. Usahakan Bapak Ibu Saudara tetap mencari informasi sehingga tetap mendapatkan vaksin. Dan kita pasti tetap berdoa agar Indonesia tetap sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Saya undur diri dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita dari awal pertengahan dan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kembali saya mengingatkan kepada setiap jemaat GBI Pondok Maharta untuk bisa terus mencari informasi di lingkungan masing-masing agar mendapatkan informasi untuk dapat menerima vaksin. Kita berdoa terus agar pandemi ini segera berlalu, berdoa untuk bangsa dan negara kita agar tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Begitu pula Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk jemaat Tuhan, jangan lupa hari Jumat minggu depan kita diundang bersama-sama untuk ikut ibadah doa malam. Dan kita bersyukur di minggu kemarin beberapa kategorial telah melaksanakan ibadah Paskah. Ada yang offline, ada yang online, saudara ya, tapi tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami sudah diberkati dengan kuasa firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga bersyukur sebab Engkau telah bangkit dari kematian dan Engkau telah menampakkan diri Tuhan kepada murid-murid-Mu dan penyertaan-Mu juga sempurna atas kami semuanya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, juga yang berulang tahun di minggu depan. Biar kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati mereka, ajar mereka terus Tuhan untuk hidup intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini yang kami desain, kami persembahkan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan, bila kiranya penyertaan dan hadirat-Mu menyertai Tuhan setiap umat-Mu dalam menyelesaikan Tuhan setiap Tuhan tugas tanggung jawab maupun Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari saudara buka hatimu, angkat tanganmu dua-dua untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada,
lakukan aktivitasmu, libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan dan perencanaanmu. Dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.